Tiga ulama Paku Banten paling keramat yang masih hidup. Himayah sekaligus pemimpin ulama di tanah Banten. Banten merupakan provinsi 1000 kiai sejuta santri. Tak heran jika nama Banten terkenal di seluruh Nusantara bahkan dunia internasional. Sebab ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Nawawi Al-Bantani adalah asli kelahiran di Serang, Banten. Provinsi yang dikenal dengan seni debusnya ini disebut-sebut memiliki paku atau penjaga yang sangat luar biasa. Berikut akan kami kupas tiga ulama Paku Banten paling keramat yang masih hidup. 1. Abuya Syar'i Ciomas Banten. Beliau merupakan satu-satunya murid Syekh Nawawi Al-Bantani dan ulama pengangkat seangkatan Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU yang masih hidup. Kini usianya sudah mencapai kisaran 60-70 tahunan. Tentu sudah sangat sepuh. Ulama yang satu ini sangat jarang dikenali masyarakat Indonesia, bahkan orang Banten sekalipun. Dikarenakan beliau memang jarang sekali terlihat publik, kesehariannya hanya berdiam diri di rumah dan menerima tamu yang datang sowan ke rumahnya untuk meminta doa dan barokah dari beliau. Banyak santri-santrinya yang menyaksikan secara langsung karomah beliau. Beliau juga disebut-sebut sebagai pemegang golok Ciomas Banten yang asli dan hanya ada satu-satunya di dunia ini. 2. Abuya Muhtadi Cidahu Banten. Beliau merupakan salah satu ulama yang diakui sebagai pakunya tanah Banten, seorang ulama yang terdaftar dalam jajaran seorang ulama Mustasyir PBNU. Ini adalah seorang putra dari Abu Yadim Yati Cidahu Pandeglang. Ayahnya merupakan seorang waliullah yang sangat masyhur tak hanya di Nusantara namun juga dunia internasional. Banyak muridnya yang menyaksikan secara langsung karomah Abuya Muhtadi, salah satunya yang terkait soal banjir besar di Serang, Banten. Sebelum menghantam kota Serang, malam harinya beliau sudah memberikan aba-aba terkait bencana besar ini. Selanjutnya, yang terakhir, nomor 3, Abuya Munfasir pada Rincang. Pesantren beliau yang tanpa nama terletak di kaki bukit pada Rincang. Abuya Munfasir hanya menerima santri laki-laki yang jumlahnya maksimal 40 orang saja. Akan tetapi belum pernah santrinya mencapai angka 40. Abuya menerapkan beberapa syarat untuk dapat mondok dan menuntut ilmu di tempatnya. Salah satunya dengan tidak diperbolehkannya membawa apapun, hanya baju yang melekat di badan saja yang diperbolehkan untuk dibawa ke pondok beliau. Selain itu, Abuya juga memberikan syarat untuk siapa saja yang ingin menuntut ilmu dengan beliau, diharuskan untuk dites agar sanggup berpuasa selama 11 hari, sambil berbuka dan sahur hanya dengan 3 teguk air, tidak lebih. Setelah melewati tahap pengetesan ini, Abuya mengharuskan santri untuk berpuasa dengan umbi-umbian yang tidak diperbolehkan untuk dimasak atau terkena api. Pada tahap ini, santri harus mengiringi puasanya dengan membaca Al-Quran 10 juz per harinya. Ketika semua sudah dilewati, sampai kita pada syarat yang bisa dibilang syarat tertinggi yang diberikan oleh Abuya, yaitu harus puasa mutih, berpuasa dengan hanya nasi putih dan garam, dan berpuasa dari segala omongan atau berdiam diri. Jadi jangan heran ketika berkunjung ke tempat beliau akan menemukan santri-santri beliau yang tidak mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Syarat-syarat yang diberikan beliau memang terlihat sangat berat, tapi beliau punya manhaj sendiri untuk menjadikan santri-santrinya memiliki hati yang bersih, salah satunya melalui jalan tasyawuf. Wallahu a'lam. Ketiga ulama Paku Banten ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mendapat berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe-nya.